Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sifat Sistem Pengendalian Manajemen yang beranggotakan Anisha Nasution, Ikstifardila Hadistia, dan Wika Widya Putri. Yang pertama akan dijelaskan oleh Wika Widya Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan suatu keharusan dalam organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Salah satu pandangan berargumentasi bahwa sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, ini menyiratkan bahwa strategi pertama kali dikembangkan melalui proses formal dan rasional. Dan strategi ini kemudian menentukan desain sistem manajemen perusahaan. Konsep-konsep dasarnya ada tiga, yaitu ada pengendalian, ada manajemen, dan ada sistem. Nah, yang pertama yaitu pengendalian. Suatu organisasi juga harus dikendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi dapat tercapai. Nah, akan tetapi mengendalikan suatu organisasi adalah jauh lebih rumit dibandingkan dengan mengemudikan sebuah mobil. Nah, pada bagian ini akan dimulai dengan menjelaskan proses pengendalian dalam sistem yang lebih sederhana. Elemen-elemen sistem pengendalian. Nah, dalam suatu sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu ada pelacak atau detektor, atau sensor suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Nah, yang kedua yaitu ada penilai atau asesor, yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikasi dan dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga yaitu ada efektor, suatu perangkat yang sering disebut dengan umpan balik yang mengubah suatu perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada jaringan, yaitu komunikasi suatu perangkat yang mengharuskan informasi antara detektor dengan asesor dan antara asesor dengan efektor. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen yaitu suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam suatu organisasi bisnis, tujuan utamanya adalah memperoleh tingkatan laba yang sangat memuaskan. Dan organisasi ini dipimpin oleh satu direksi manajemen dengan Chief Executive Officer atau CEO, yang bisa juga kita sebut dengan si pemilik perusahaan, dan para manajer unit bisnisnya. Ikstifardila Hadistia akan melanjutkan penjelasan dari Kak Wika. Terdapat perbedaan yang signifikan antara proses pengendalian manajemen dengan proses yang lebih sederhana. Yang pertama, dalam proses ini manajemen memutuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, dan sebagian dari proses pengendalian adalah perbandingan antara pencapaian aktual dengan rencana-rencana ini. Yang kedua, seperti halnya mengendalikan mobil, pengendalian manajemen tidaklah bersifat otomatis. Beberapa detektor dalam organisasi mungkin adalah ahli mekanik, tetapi manajer mendeteksi informasi penting dengan mata, telinga, dan panca indera mereka sendiri. Nah, jadi pengendalian manajemen itu tidak sama dengan pengendalian sebuah mobil, di mana sebuah fungsi dilakukan oleh seorang individu. Yang ketiga, pengendalian manajemen memerlukan koordinasi antar individu. Suatu organisasi terdiri dari banyak bagian yang terpisah. Nah, jadi suatu organisasi banyak bagian dan bagian itu terpisah. Nah, oleh karena itu, pengendalian manajemen memerlukan koordinasi antar individu. Yang keempat, seorang manajer yang bertindak sebagai asesor mungkin memutuskan bahwa biaya yang ada terlalu tinggi, tetapi tidak melihat adanya tindakan mudah untuk menjamin turunnya biaya ke standar yang diinginkan. Yang kelima, banyak pengendalian manajemen bersifat pengendalian diri sendiri, yaitu pengendalian tidak dilakukan oleh suatu perangkat pengatur eksternal seperti termostat, tetapi para manajer.
Sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah berirama, terkoordinasi, dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi berbeda sekali ya suatu sistem. Kalau sistem dia memiliki langkah-langkah yang terkoordinasi dan berulang untuk mencapai tujuannya. Materi selanjutnya yaitu batas-batas pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis, fokus pada jangka panjang, mempergunakan perkiraan kasar akan masa depan, dan proses perencanaan merupakan hal penting. Pengendalian tugas paling sistematis yaitu fokus pada jangka pendek. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Masalah pengendalian utama adalah bagaimana mempengaruhi mereka untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi manajer di sini mempunyai peran penting untuk mempengaruhi anggota organisasinya, yaitu bertindak untuk pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian tugas paling sistematis yaitu fokus pada jangka pendek. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Masalah pengendalian utama adalah bagaimana mempengaruhi mereka untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi manajer di sini mempunyai peran penting untuk mempengaruhi anggota organisasinya, yaitu bertindak untuk pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara sedemikian rupa sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Nasution. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Batas-batas pengendalian manajemen yang pertama yaitu perangkat penerapan strategi. Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke arah tujuan strateginya. Dengan demikian, pengendalian manajemen terutama memfokuskan pada pelaksanaan strategi. Yang kedua, tekanan finansial dan non-finansial. Dimensi finansial ini memfokuskan pada hasil-hasil moneter, laba bersih, pengembalian atas modal, dan seterusnya. Yang ketiga, bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Peranan utama pengendalian manajemen itu untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Pengendalian interaktif mengandung perhatian manajemen pada pengembangannya. Yang selanjutnya yaitu perumusan strategi. Merupakan proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan perencanaan besar dan penting. Strategi menetapkan secara umum ke arah dan tujuan pergerakan organisasi yang diinginkan oleh manajer senior. Selanjutnya, perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen. Formulasi strategi ini merupakan pengambilan keputusan strategi baru. Sementara pengendalian manajemen merupakan proses implementasi strategi tersebut. Dan pengendalian tugas merupakan proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, dampak internet terhadap pengendalian manajemen. Revolusi informasi dimulai dengan penemuan telepon dari Alexander Graham Bell di akhir abad ke-19. Internet menyediakan manfaat utama yang tidak didapat dari telepon.
Yang pertama itu akses secara mudah dan cepat, yang kedua komunikasi multitarget, yang ketiga itu komunikasi berbahaya rendah, yang keempat kemampuan menampilkan citra tertentu, dan yang terakhir pergeseran kekuatan dan kendali kepada individu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.